Anak-anak Pak Rahmat yang saleh, yang saleha, yang baik hati pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Anak-anak Pak Rahmat yang saleh yang saleha, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian kita bisa belajar kembali bertemu dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran PAI. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj atau agama beliau, dan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam syurganya. Amin. Ternyata teman-temanku sekalian, anak-anak Pak Rahmat yang saleh dan saleha, berikutnya boleh lanjut di ayat ke-6. di surga itu indah sekali. Ya. Di surga semua ahli surga, semua penghuni surga akan menggunakan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nanti Pak Rahmat misalnya bertemu dengan, kalau anak-anak kelas 1 misal namanya siapa? Ahlan, assalamualaikum, kaifahal? Nanti Bapak temu lagi yang kelas 2B, kelas 1B, anak-anakku sekalian apa kabar? Kaifahalukum? Maka akan jawab, waalaikumsalam Pak Rahmat. Ya, tapi syaratnya di surga. Nah, teman-teman kalau ingin masuk surga, maka langkah yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, selalu senantiasa mentauhidkan Allah. Ya, menyembah kepada Allah, meminta ibadah tunjukkan hanya untuk Allah. Jangan kau berikan ibadah kepada makhluk atau ciptaan Allah. Itu kunci pertama. Kemudian yang kedua adalah selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Contoh perintah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dalam ayat Al-Quran banyak sekali kita jumpai, untuk kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, berbakti terhadap ayah bunda. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus senantiasa sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Lihat para nabi ketika mereka berdakwah, sabar. Rasulullah, nabi yang terakhir beliau dicaci maki, dihina, ia selalu sabar. Kemudian anak-anakku sekalian, lihat Nabi Nuh alaihissalam dicaci, dimaki, dihina, bahkan dibilang orang gila, Nabi Nuh tetap selalu sabar. Nabi Syuaib, Allah beri dia sakit penyakit yang luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seluruh para nabi dan para rasul, kunci mereka sukses adalah sabar. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, insyaallah kita akan bahas, karena mapel PAI kita semester 1 alhamdulillah sudah selesai. Pak Rahmat tidak membahas tentang kisah para nabi dan para rasul, kecuali hanya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Pak Rahmat juga tidak membahas tentang surah-surah seperti contoh surah Al-Nas, surah Al-Fil, surah Al-Lahab. Pak Rahmat tidak bahas, hanya poin-poin inti saja yang akan Pak Rahmat sampaikan. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya teman-teman? Tentang atib kalam. Ya. Kita Pak Rahmat akan meringkas.
Yaitu kemarin kita sudah bahas tentang adab sesama muslim. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan kepada kita al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi kaum muslim yang lain. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita lecehkan, apalagi kita marah. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kata Nabi. Orang marah, semuanya dulu mau sampai matanya melotot, ya. Maka dirinya akan mudah dikuasai oleh syaitan. Ketika mudah dikuasai syaitan, maka setiap perkataan yang buruk dia caci maki terhadap orang tersebut. Dia marah, dia banting, dia bunuh dan sebagainya. Karena syaitan sudah menguasai dirinya. Maka kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagi surga. Ya, kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Berarti surga hanya disediakan bagi orang-orang yang tidak marah. Kemudian anak-anakku sekalian, seorang muslim itu bersaudara. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina, tidak boleh meledek, ya, tidak boleh memukul dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena seorang muslim adalah saudara kita juga. Seorang muslim bagikan suatu bangunan, bagikan suatu tubuh. Apabila dia sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Contoh, Pak Rahmat sakit gigi misalnya, maka sakit mata bisa sakit, kepala bisa pusing, bawaannya emosi, sehingga sedikit astagfirullahaladzim. Ya, makanya Nabi SAW mengibaratkan adalah seorang muslim bagikan satu tuh al-muslim akhul muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah bersaudara. Kemudian ketika berjumpa sesama muslim, dia harus menyebarkan salam. Assalamualaikum teman-teman, assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu, ya, assalamualaikum bapak guru, harus menyebarkan salam. Nah, bagi teman-teman mendengar salam, maka kita wajib untuk menjawab salam. Apa salamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu senantiasa menyambung silaturahim. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Karena kita menyambung silaturahim, maka terjadi hubungan yang kuat di antara kita. Terjadilah kasih sayang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan baginya kemurahan rezeki. Kemudian Nabi juga mengingatkan, la yadkhulul jannata qatirah. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus silaturahim. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka atau selalu memutuskan silaturahim. Allah akan murka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menyukai orang yang memutus silaturahim. Kemudian kita masuk bab selanjutnya adalah berkaitan dengan bersuci. Ya. Anak-anakku sekalian, wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bersuci. Bersuci itu pertama adalah menjaga kebersihan badan kita. Itu yang terpenting. Pakaian yang kita gunakan juga harus bersih, teman-teman. Tidak boleh pakaian sudah bau, ya, dipakai lagi kotor akan buat badan kita gatal. Akan membuat kuman menempel pada kulit kita sehingga kita mudah terkena penyakit gatal-gatal. Kemudian harus mandi. Nah, teman-teman yang nonton video Pak Rahmat, siapakah yang belum mandi? Ayo jujur loh yang belum mandi. Pasti bau ketek yang belum mandi, ya. Yang belum mandi pasti pakai ketek tuh, acem. Pokoknya enak. Tutup. Bau. Ya, harus mandi. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang kita pakai harus bersih. Ingat, pakaian yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah pakaian itu tidak mahal, teman-teman. Syarat pakaian takwa itu, pakaian yang dicintai oleh Allah itu tidak mahal.
Syarat yang pertama adalah pakaian tersebut mampu menutupi aurat kita. Dia tidak mahal. Dan dia juga tidak harus baru pakaian. Tidak. Tapi pakaian yang dicintai Allah adalah pakaian mana ketika dipakai menutupi aurat kita, ya, menutup lekak-lekuk tubuh kita, ya. Kemudian dia juga tidak mahal. Kemudian terakhir, tempat aktivitas kita juga harus bersih. Misalnya di rumah, tempat ibadah, masjid, sekolah, itu semua harus bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai namanya keindahan. Yang indah-indah pasti Allah cintai. Contoh, siapa yang sudah mandi pakai bedak, pakai parfum, ya. Kemudian pakai jilbab cantik, pagi laki ikhwan pakai peci ganteng, ya, pasti disenang dilihat oleh orang. Coba kalau habis bangun tidur, rambutnya kemana? Ya, habis buat petahnya di mana? Ya, semuanya acak-acakan, ya, pasti tidak senang dilihat orang. Kemudian hadas, ya. Hadas ialah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci menurut syariat Islam. Pak Rahmat ulangi lagi. Hadas ialah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci menurut syariat Islam. Contoh, ya, misalnya dikarenakan dia kentut atau buang angin, berarti menyebabkan dia menjadi tidak suci. Kemudian sebelum mengerjakan sholat, kita harus wajib bersuci terlebih dahulu. Karena syarat ibadah kita diterima oleh Allah, pahalanya diterima oleh Allah, kalau syarat yang paling utama adalah bersuci tidak tidak sempurna. Maka syarat wajib diterimanya wudhu adalah yang pertama harus bersuci. Dengan apa? Berwudhu. Nah, berwudhu, hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Nah, orang yang berhadas besar, bersucinya dia harus mandi. Seperti apa? Seperti bunda yang baru lahir. Ya Allah, teman-teman, lihat. Bunda lagi. Orang yang paling hebat melahirkan kita itu, teman-teman, pertarungan antara mati atau hidup, pertarungan nyawa. Kalau anaknya enggak hidup, ataukah mungkin bundanya yang akan meninggal? Bunda yang meninggal, ataukah anaknya hidup? Ataukah dua-duanya wafat meninggal? Ataukah dua-duanya hidup? Antara bunda dan anak. Maka kita wajib bersyukur, berbakti sama ayah bunda. Tidak boleh buat ayah bunda kita kesal, marah, dan seterusnya. Sedangkan hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar atau BAB. Maka dia diperintahkan cukup dengan berwudu, tidak mandi. Sementara mandi adalah hadas besar, seperti bunda yang baru lahir. Sementara kita buang air kecil, buang air besar, ya, kemudian bersucinya cukup dengan berwudu. Kemudian selanjutnya adalah najis. Selain dikarenakan hadas, seseorang bisa tidak suci dikarenakan adanya najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari pakaian kita, tempat aktivitas kita yang kita gunakan sehari-hari. Dia harus benar-benar bersih. Nah, najis terbagi menjadi 3 macam. Pertama, najis mughalladhah, itu najis berat. Najis yang sangat berat. Sangat-sangat najis. Itu najis berat. Benar-benar berat. Namanya najis mughalladhah. Kita bahas najis mughalladhah. Contohnya adalah, mohon maaf teman-teman, jilatan anjing. Kemudian babi. Itu najis.
Jika anjing menjilati tempat minum kita, tempat makan kita, tempat yang kita gunakan untuk mengkonsumsi, contoh misalnya menjilati gelas kita, maka cara mencuci yang paling bagus menurut syariat Islam awwaluha bit-turab. Awali dengan tanah, ambil tanah, debu, gosok semua nih gelas nih. Yang jilatan ini misalnya di sini jilatan digosok semua pakai tanah, terak selesai, baru kasih bilas pakai air, cuci pakai sabun. Bersih, bilas lagi bersih sampai 7 kali teman-teman. Karena saking najisnya jilatannya. Makanya teman-teman tidak boleh mendekati anjing. Dan Rasulullah SAW melarang, ya, malaikat rahmat tidak akan masuk di suatu rumah apabila di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Ada foto misalnya ditempel sini. Ada foto apa ditempel sini, ya, itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana cara mensucinya? Ya tadi yang Pak Rahmat jelaskan, dia dicuci 7 kali, awwaluha biturab, pertama menggunakan tanah sampai bersih, dicuci lagi pakai saleh samu sampai 7 kali, baru bisa suci. Kemudian najis ringan, namanya najis mukhaffafah. Contohnya adalah kencing bayi yang baru lahir, ya, yang baru mengonsumsi air ASI dari bunda, yang baru tetek, itu air kencingnya tidak najis. Tapi kalau anak perempuan najis, dia harus dicuci. Contoh, Pak Rahmat punya dede bayi namanya Muhammad misalnya, ketika bapak gendong pipis di baju bapak ambil air di gayung, percikan deh, trak, ambil lagi 3 kali, trak, udah suci. Tapi kalau anak perempuan harus dicuci. Kemudian yang terakhir, najis mutawassithah, najis pertengahan. Jadi tadi pertama najis berat, kemudian najis yang paling berat, kemudian najis pertengahan. Najis ringan, paling berat, najis paling ringan, kemudian najis pertengahan atau mutawassithah. Contohnya adalah kotoran hewan, kotoran manusia, ya, baik air pipis, air seni, kotoran manusia, baik itu hewan atau manusia, itu najis. Kemudian anak-anakku sekalian, nah bagaimana caranya? Bersucinya seperti biasa, bercucinya harus menggunakan, bercucinya adalah menghilangkan warna ataupun baunya. Ketika warnanya sudah hilang, baunya sudah hilang, maka baru dia dikatakan sudah bersuci. Kemudian istinja, ya, bersuci dari najis dapat dilakukan dengan istinja ataupun istijmar. Sedangkan bersuci dari hadas dilakukan dengan cara wudu ataupun mandi. Nah, sekarang kita bahas istinja. Istinja artinya membersihkan kubul ataupun dubur dari najis dengan menggunakan air setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Caranya dengan mencuci sampai bersih sisa najis atau sisa kotoran tersebut, baik di tempatnya di kubul ataupun di dubur, dengan air yang suci sampai hilang bau dan warnanya. Nah, kalau istinja kita menggunakan air seperti cebok dan seterusnya, itu harus menggunakan air. Tentunya air yang suci, yang dapat mensucikan seperti air laut, air sumur, air pam, air hujan, ya. Nggak boleh menggunakan air kopi, makin kotor nanti badan kita, ya. Nggak boleh menggunakan air sirup, air kopi, air sirup suci tidak? Suci teman-teman. Tetapi air sirup dan air kopi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian istijmar. Istijmar itu pengganti daripada istinja. Ya, istijmar merupakan pengganti daripada istinja, yaitu membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan menggunakan benda selain air. Misalnya kita jalan ke gunung kita tidak mendapati air,
sementara kita sudah pingin BAB, pingin pipis, nggak ada air. Maka sebagai penggantinya disyariatkan dalam Islam, cukup kita istijmar. Seperti kita sedang safar. Di dalam mobil, dalam pesawat, udah waktu sholat, udah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mau wudhu, nggak ada air wudhu. Cukup kita diperintahkan syariat Islam untuk tayamum. Ya, maka begitu juga dengan istijmar. Apabila kalau kita menjumpai air, maka kita harus menggunakan istinja. Membersihkan kubur, kotoran dari kubur atau dubur menggunakan air sampai hilang bau dan warnanya, baru suci. Sementara istijmar kita tidak menjumpai air, maka kita diperbolehkan dalam syariat Islam untuk bersuci menggunakan benda selain air seperti batu, tisu, kayu, ya, batang ranting dan seterusnya. Tentunya harus batang ranting, batu harus suci juga. Kemudian wudhu. Wudhu artinya membersihkan sebagian anggota tubuh kita, anggota badan kita untuk membersihkan dari hadas kecil maupun dari najis dan hadas kecil dengan menggunakan air. Kemudian yang terakhir mandi, yaitu mengguyurkan air ke seluruh badan, dan yang terakhir tayamum sebagai pengganti daripada air. Insyaallah teman-teman, anak-anak Pak Rahmat yang soleh dan soleha di kelas 1A maupun 1B, insyaallah pekan berikutnya Pak Rahmat akan bahas, kita merojaah ulang, membahas berkaitan dengan iman kepada sopan dan kasar serta iman kepada Allah. Baik Pak Rahmat, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.